Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan siraman rohani siang dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan Jakarta. Kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepada Engkau saat siang hari ini di dalam rehat, baik yang ada di rumah sakit, di rumah karantina, di tempat pekerjaan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan tetap menyatakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah untuk kami semuanya. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman-Mu sehingga hamba Tuhan yang menyampaikan dan juga kami yang mendengarkannya, kami sungguh dipersiapkan untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lagi kita akan merenungkan dari Mazmur pasal 40 ayat 6. Hari ini mari saudara, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 40 ayat 6. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita akan belajar dari pemazmur perihal keajaiban Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah seorang gadis, seorang remaja putri. Biasanya remaja putri itu suka berselisih. Ya, ada yang tidak. Tetapi ketika remaja itu beranjak ya belasan, udah mulai SMA, mulai menjelang kuliah. Mari mama-mama, moms, ibu-ibu, wah kita suka ya agak kesulitan untuk menghadapi anak-anak di usia itu. Harus betul-betul kita doakan putra-putri kita, anak-anak remaja putri di usia menjelang 17, 18, 21 itu usia yang tidak mudah untuk menghandle mereka kembali karena sudah mau kuliah, karena temannya sudah banyak ya, lagi sehat-sehatnya, kuatnya, lagi pikirannya, wawasannya, lagi ya melek teknologinya, lagi apapun banyak hal ya. Tapi percayalah ibu-ibu ya, ibu-ibu adalah wanita yang luar biasa yang akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah, remaja putri ini satu kali itu terlibat ya biasa yang terjadi dalam kehidupan keluarga, lalu kemudian dia melarikan diri. Dalam bahasa Jawanya itu minggat gitu ya, wes pokoknya pergilah dari rumah, melarikan diri, lalu kemudian nggak bawa uang apa-apa. Saya waktu kecil saya pernah kesel banget gitu ya di rumah, terus saya itu mending aku pergi deh gitu. Saya pernah loh, saya jalan dari rumah terus sampai di tengah jalan gini, ya ntar kalau aku lapar gimana, ntar terus saya itu sambil sedih gitu kan, terus saya balik lagi, saya pulang lagi. Itu saya langsung pulang gitu karena saya gini, buat apa juga aku lari-lari gitu kan ya, saya hanya pergi aja gitu terus balik lagi gitu, nggak lama gitu dan nggak jauh juga. Remaja ini dia sampai sore gak pulang dan sampailah dia pada kondisi lapar. Kemudian dia ngelihat penjual mie, kayaknya enak banget, dan dia ingat di rumahnya itu kalau lagi lapar dia tinggal bikinin mie, akan dibikinin. Tapi hari itu karena dia dalam rangka dia menyatakan protes kepada orang tua, kepada ibunya, dia melarikan diri dan dia lapar, saudara. Lalu kemudian dilihat dan ibu ini menawarkan, kamu lapar? Iya, yuk silakan duduk. Disuruhnya duduk dan disiapinya satu mangkok mie, lalu kemudian dikasih minum. Wah, saudara pernah tahu? Pernah baca kisahnya? Ya makan, lalu selesai. Dan dia mengucapkan terima kasih. Ibu, terima kasih ya. Ibu kenapa baik sekali, padahal ibu baru pertama kali. Tapi ibu bisa mengerti kalau saya lapar. Ibu bisa peduli dan ibu bisa memberikan saya satu mangkok makanan yang memang saya lagi lapar dan juga memberi saya minum. Ibu baik sekali. Kamu iya gak seperti ibu saya yang ada di rumah lagi. Dan dia menceritakan dia lagi berantem sama ibunya. Lalu
Si penjual mie ini bilang, kamu ya baru pertama kali ketemu dengan saya hari ini, jam ini, belum lama, dan kamu mengatakan kalau aku baik, aku peduli, aku memberimu makan. Apakah kamu pernah membayangkan ibumu memasakkan kamu tiap pagi dari kamu kecil, dari kamu bayi sampai hari ini? Kamu pernah pikir itu? Ibu menyiapkanmu makanan, ibu mendampingi, ibu menyertaimu, ibu yang ada di rumahmu, yang setiap saat memberikan kamu makan. Masa kebaikanku hari ini kamu bandingkan dengan ibumu yang setiap hari sampai usiamu hari ini? Ya, singkat cerita, begitulah si pedagang ini memberikan jawaban atas pujian yang diberikan oleh anak remaja putri itu. Saudara, apa yang saya tangkap dari kisah ini? Terkadang kita gagal memahami kebaikan Tuhan hanya karena satu kemalangan yang kita alami. Dari 365 hari, berapa hari kita tertimpa musibah? Dari mungkin sekarang umurmu berapa, 15 tahun atau 50 tahun atau 60-70 tahun, berapa tahun dibandingkan dengan itu? Dan di luar daripada semuanya itu, bukankah Allah telah menunjukkan kasih setianya? Allah memberikan kasih setianya, karunia-Nya dengan memberikan Kristus, saudara. Banyak yang sudah Tuhan lakukan. Wah, perbuatannya ini ajaib yang Allah lakukan. Tidak dapat disejajarkan dengan apapun, gak dapat dibandingkan dengan apapun. Memberi matahari kepada orang yang jahat dan pada orang yang baik, memberikan udara, memberikan berkatnya, memberikan rezeki, memberikan alam ini untuk semuanya. Tetapi satu yang membedakan atas kita anak-anak Tuhan dengan mereka yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus dan tidak di dalam Tuhan, ini yang membedakan. Perbuatannya yang ajaib, yang besar itu adalah ditunjukkannya dengan memberikan Kristus bagi kita. Itu adalah kebaikan yang bisa mengalahkan apapun kebaikan-kebaikan yang kita terima dari dunia ini. Dan tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan manapun yang kita rasakan dan kita alami di dunia ini. Sebab sesungguhnya yang kita butuhkan adalah kebaikan yang bernilai kekal, yaitu kasih karunia, agar kita tidak binasa. Mari saudara, ada kalanya memang hari ini kita menangis, tapi bukankah kita bisa menghitung dari 30 hari, 2 hari kita menangis, berarti 28 hari kita tertawa. Ada kalanya hari ini kita rugi, modalku 300.000, tapi hari ini aku dapat 100.000. Tetapi hari yang lalu modal kita 100.000 dan kita dapat keuntungan 300.000. Right, saudara? Hari ini aku sakit, tapi hari yang lalu bertahun-tahun kita pernah bersyukur, terima kasih loh Tuhan, aku gak pernah sakit. Dan kita mengeluh ketika hari ini kita sakit. Hari ini kita sedang ada kekurangan, pemotongan gaji, aduh bagaimana ini merugi anakku sakit, bagaimana bla bla bla, yang kemalangan-kemalangan itu. Mari belajar hitung berkat Tuhan itu bukan apa yang ada sekarang, tetapi yang sudah lalu yang Tuhan berikan bagi kita. Itu cara menghitung berkat Tuhan. Benar? Jika kita dimampukan dengan lapang hati menghitung berkat Tuhan dengan cara demikian, kita akan menjadi seperti pemazmur. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Ceritakanlah kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang lalu, dan tetaplah yakin hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sebagaimana Kristus Tuhan kita tidak berubah, maka pemeliharaan dan penyertaan serta kasih setianya pun tidak pernah berubah atas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.